Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih. Selamat datang kembali di channel Fajuk IT di pembahasan mata kuliah dasar Rekayasa Perangkat Lunak. Ini pada pertemuan materi yang kelima ini saya akan membahas tentang requirement engineering. Requirement itu dari kata, kalau diterjemahkan itu adalah kebutuhan, ya. Kalau engineering rekayasa, jadi kita membahas tentang kebutuhan dalam merekayasa itu apa aja. Ini poin-poin pembahasannya ada 1, 2, 3, 4, 5 bahasa yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama ada problem with requirement practice. Yang kedua ada requirement engineering task. Di dalamnya itu ada insepsi, elicitasi, ada elaborasi, ada negosiasi, ada spesifikasi, validasi, dan requirement management. Ketiga ada inisiasi requirement engineering process. 4 ada collaborative requirement gathering, dan 5 ada developing use case. Ini saya diambil dari buku Software Engineering Fractional Approach karya Roger Pressman, terbitkan oleh McGraw-Hill tahun 2005. Sama ini yang lama, yang terbaru ada kan kemarin udah diupload bukunya. Itu hampir sama, cuma ada update perubahan di beberapa detail terkait mungkin menyesuaikan kasus yang ada yang terbaru seperti apa. Tinggal dibaca aja untuk komparasi nanti. Ini ada the problem with our requirement practice. Kesulitan memahami kebutuhan dari pelanggan, itu pasti ada persyaratan sering direkam dengan tidak teratur. Ini menghabiskan terlalu banyak waktu memverifikasi data. 4 membolehkan perubahan untuk pengendalian daripada membangun mekanisme untuk mengontrol perubahan. 5 yang paling penting, gagal untuk membangun dasar yang kuat untuk sistem atau membangun perangkat lunak diinginkan mudah. Jadi ketika gagal ya move on lagi lah, namanya juga proses, itu selalu seperti itu. Ini banyak pengembang software berpendapat bahwa membangun perangkat lunak itu begitu menarik bahwa sehingga ingin langsung memulai. Mereka itu biasanya semangat di awal. Hal ini akan menjadi sangat jelas ketika saat membangun perangkat lunak. Stakeholder proyek akan dapat lebih memahami apa yang mereka butuhkan hanya setelah memeriksa iterasi awal dari perangkat lunak. Terus banyak hal yang berubah begitu cepatnya bahwa kebutuhan rekayasa perangkat rekayasa adalah buang-buang waktu. Intinya adalah memproduksi program kerja dan bahwa semua yang lain adalah sekunder. Semua argumen ini mengandung beberapa kebenaran, terutama untuk proyek-proyek kecil yang memakan waktu kurang dari 1 bulan untuk menyelesaikan. Namun, sebagai perangkat lunak temu dalam ukuran yang kompleks, besar, ini argumen ini mulai rusak dan dapat menyebabkan proyek kapital yang jelas. Karena kan perlu waktu kalau yang kompleksitas proyek itu sangat, pengembangan proyek ini kompleks, softwarenya itu pasti akan lama. Semangat, nggak mungkin semangat, biasanya kan mereka juga perlu waktu ketika proses requirement-nya ini. Solusi dalam requirement engineering. Pertama, dimulai selama kegiatan komunikasi dan berlanjut sampai kegiatan modeling. Kedua, membangun jembatan dari sistem requirement ke dalam desain software dan konstruksi. Terus yang ketiga, ini memungkinkan kebutuhan engineering untuk memeriksa. Nah, ini dirinci lagi konteks kerja perangkat lunak yang akan dilakukan. Dirinci itu apa nih? Konteksnya kerja tadi, kebutuhan spesifik bahwa desain dan konstruksi harus mengatasi, itu jelas. 3, prioritas yang membantu urutan pekerjaan yang harus diselesaikan, prioritaskan mana yang dahulukan. Dan terakhir, ini informasi, fungsi, dan perilaku yang akan memiliki dampak yang mendalam pada desain-desain. Jadi cermati ini informasi yang dihasilkan seperti apa, ini dia bisa ngapain nih software nanti, sehingga kan nanti hasil desainnya itu sesuai. Jadi jangan bikin desain yang simpel tapi si perilaku si softwarenya sendiri itu kan kompleks, makanya kan desainnya harus disesuaikan dengan yang si tampilan coding itu, tampilan aplikasi itu harus disesuaikan dengan si perilakunya. Why is getting good requirement hard? Kenapa kan melakukan requirement yang bagus itu sangat sulit? Kenapa? Yang pertama ada karena stakeholder tidak tahu apa yang mereka inginkan, itu pasti. 2, stakeholder mengungkapkan persyaratan dalam istilah mereka sendiri ini. 3, stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persyaratan yang saling bertentangan. 4, faktor organisasi dan politik dapat mempengaruhi persyaratan sistem.
5. Ini persyaratan berubah selama proses requirement engineering. Stakeholder baru mungkin muncul dan perubahan lingkungan bisnis nih ini. Karena kan ya itu karakteristik orang dalam, misalkan ada perubahan itu pasti akan gaya tiap orang itu dalam mengekspresikan, dalam menulis, dalam mengumpulkan data itu tiap orang berbeda. Makanya kan perlu sepemahaman nanti yang seragam di antara stakeholder pengembangan softwarenya. Requirement engineering task. Requirement engineering menyediakan mekanisme untuk memahami keinginan klien, menganalisa kebutuhan, menilai fleksibilitas solusi, melakukan negosiasi pemilihan solusi yang tepat, menghilangkan ambigu, memvalidasi solusi, mengelola kebutuhan agar dapat diubah ke bentuk sistem operasional. Ini tasknya ini. Jadi solusinya harus jelas, negosiasi waktu, ambigu, tidak ambigu, terus dia bisa mengolah kebutuhan dalam bentuk sistem operasional. Ini rekayasa kebutuhan membangun jembatan menuju desain dan pembangunan perang lunak dengan menyediakan mekanisme yang tepat untuk memahami apa yang diinginkan klien, menganalisis kebutuhan, menguji kelayakan, bernegosiasi untuk solusi yang masuk akal, menetapkan solusi yang dapat dipahami dua belah pihak. Ini harus uji spesifikasi dan mengolah kebutuhan yang akan diwujudkan ke sistem operasional. Diperhatikan hal-hal ini supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Ini requirement engineering task ada 7 task nih urutannya. Pertama ada insepsi, permulaan, yang kedua ada elisitasi, ketiga ada elaborasi, perluasan, ada 4 negosiasi, 5 ada spesifikasi, ada 6 validasi, ada 7 manajemen requirement. Beberapa tugas ini dapat terjadi secara paralel dan semua disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Semua berusaha untuk menentukan apa yang pelanggan inginkan. Semua berfungsi untuk membangun dasar yang kuat untuk konstruksi dari perangkat lunak. Insepsi. Insepsi atau permulaan merupakan awal dari terjadinya pembicaraan tentang kebutuhan akan software. Permulaan ini dapat terjadi karena dari pembicaraan biasa, kebutuhan bisnis yang dirasakan, adanya pasar potensial atau munculnya layanan potensial yang dapat dilakukan oleh software. Biasanya kan kayak gini, ketika Anda mendapatkan proyek itu ada yang memang si pihak yang customernya itu memang tiba-tiba ide melalui obrolan yang tidak resmi, bahkan mereka tidak merencanakan melalui rapat, tapi melalui tadi potensi pasar atau memang saat sekarang trennya seperti ini mereka ikut-ikutan, itu ada yang seperti itu ini kan. Nah, ini mengidentifikasi stakeholder, siapa yang menginginkan sistem programnya, siapa yang menggunakan solusinya, apa keuntungan ekonomi dari suatu solusi yang sukses, apakah dibutuhkan sumber yang lain. Nah ini stakeholder nanti mengidentifikasi seperti apa yang gambarannya 4 poin ini, siapa, apa, dan bagaimana ini Anda harus bisa memahami. Insepsi, memahami masalah. Bagaimana karakteristik solusi yang baik? 2. Masalah apa yang dipecahkan oleh solusi tersebut? 3. Bagaimana kondisi business environment di mana solusi tersebut diimplementasikan? 4. Apakah ada masalah dan batasan tertentu yang dipengaruhi pendekatan solusi? Nah, ini hal-hal ini di dalam proses insepsi harus Anda perhatikan supaya nanti kedepannya mungkin proses bisnis yang terjadi dalam yang tadinya tanpa menggunakan sistem dengan menggunakan sistem, apakah terjadi perubahan atau bahkan mengganggu. Misalkan Anda belum perhatikan hal-hal ini. Elisitasi, klien mengungkapkan kebutuhan. Proses ini tidak mudah karena batasan sistem yang sering tidak jelas. Klien tidak cukup paham apa yang dibutuhkan dan kebutuhan sering berubah-ubah ini pasti. Makanya problem scope Anda harus kuasai, problem of understanding 3, dan problem of volatility. Scope, ruang lingkup, understanding, dan volatility ini. Volatility ini lebih ke software ini nanti kan, wah dia bisa berubah-ubah atau kemampuan terhadap proses pengerjaannya itu baik atau enggak. Nanti kemarin kan ada di pertemuan berapa ini ada penjelasan tentang dia ada sebuah orang yang pengen ayunan tapi ini menjelaskannya seperti apa sehingga nanti hasilnya kan tidak sesuai, padahal kan dengan biaya yang mahal kok menghasilkan ayunan seperti ini. Padahal kan simpelnya ya tinggal buat beli ban bekas bolong tinggal ditarik tali, ya udah itu kan. Ini kan contoh kalau Anda paham problem solving
oh ternyata simple itu bisa seperti ini, gunakan alat tertentu yang udah, misalkan ada yang udah jadi atau bikin dari awal, tinggal pakai ini jadi deh semua. Itu kan problem itu bisa diselesaikan dengan, jangan buat rumit di sini. Misalkan Anda bikin sebuah sistem untuk kooperasi veteran, tapi pengguna sistem itu kan orang-orang tua. Nah, di sini kan Anda mau bikin sistem menggunakan Android, mereka paham tidak Android sistemnya secara penggunaan input data ke admin, pengolahan database-nya, pembuatan report nanti, mereka paham nggak si usernya, kadang-kadang usernya itu orang tua. Nah, ini kan harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Kalau buat orang tua ya gunakan dengan yang bisa dipahami dengan si usernya sendiri seperti apa. Elisitasi, product request. 1. Membuat daftar semua objek yang merupakan bagian dari sistem. 2. Membuat daftar semua objek yang dihasilkan oleh sistem. 3. Membuat daftar semua objek yang digunakan oleh sistem. 4. Membuat daftar fungsi piranti proses yang berinteraksi dengan objek tersebut. 5. Membuat batasan dan kriteria performa. Request product seperti ini di dalam proses elisitasi. Elaborasi tadi inception dan elisitasi udah beres, digabungkan, biasanya dielaborasikan. Penjelasannya ini apa yang diungkapkan pada proses permulaan, inception dan elisitasi ini. Anda di sini dielaborasikan. Fokus pada pemodelan fungsi, fitur, dan batasan dari perangkat lunak. Dalam kasus object oriented programming, maka kelas, atribut, dan hubungan antar kelas diidentifikasikan pada aktivitas ini. OOP berarti Anda bikin kelasnya apa, atributnya apa, hubungannya apa. Ini di sini apa, ini di OOP kan ada. Kalau terstruktur beda lagi ini penggambarannya. OOP object oriented berarti tool desainnya itu pakai UML atau RUP, Rational Unified Process. Nah, udah itu dinegosiasikan. Negosiasi tahapannya apa? Ini bukan suatu kompetisi. Buat suatu strategi apa yang kita inginkan, apa yang klien inginkan, mendengarkan secara aktif, fokus pada apa yang menjadi keinginan klien. Terus jangan anggap personal. Ini kalau negosiasi kan lebih ke kan kebutuhan di antara keduanya kita harus menjembatani. Jadilah kreatif, komitmen terhadap keputusan yang diambil ini. Terus gunakan prioritas poin. Jadi poin yang paling pentingnya apa prioritasnya di dalam proses negosiasi. Examine the specification to ensure that all software requirements have been stated unambiguously, that inconsistent, omission, and errors have been detected and corrected. Memeriksa spesifikasi untuk memastikan bahwa semua persyaratan perangkat lunak telah dinyatakan jelas, bahwa inkonsistensi, kelalaian, dan kesalahan telah dideteksi dan dikoreksi. Tadi dalam proses negosiasi ini, semua problem terkait hal teknis dan apa ini dinegosiasikan, sehingga nanti kan titik temunya jelas terkait biaya, waktu, dan sebagainya. Spesifikasi dapat berupa dokumen, model grafik, model matematika, skenario, atau prototipe yang merupakan produk akhir dari kebutuhan. Apa yang disajikan sebagai spesifikasi merupakan hasil identifikasi kebutuhan melalui aktivitas-aktivitas sebelumnya. Spesifikasi menggambarkan fungsi dan kinerja dari perangkat lunak dan batasan yang ditentukan. Validasi ini menguji kualitas, jadi diuji validasinya softwarenya seperti apa. Ini biasanya dinyatakan diterima, sepaham, konsisten, lengkap, bebas kesalahan. Mekanisme yang dapat dilakukan adalah formal technical review atau pertemuan evaluasi teknis. Ini validasi. Manajemen mengolah kebutuhan dengan identifikasi, kontrol, dan mengikuti perkembangan kebutuhan software yang dikerjakan selama proyek dan perubahan yang terjadi. Ini manajemen. Biasanya kan terkait dengan pengelolaan. Ini pengendalian, identifikasi software ini selama pengerjaan proyek, apakah ada perubahan, dicatat pengolahannya seperti apa. Terus ini ada inisiasi the requirement engineering process. 1. Identifikasi stakeholder, pemangku kepentingan. 2. Mengakui keberadaan berbagai sudut pandang stakeholder, bekerja kolaborasi antar stakeholder. Dalam proses inisiasi ini harus diperhatikan ini, bekerja kolaborasi antar stakeholder, pertanyaan bebas, konteks ini fokus pada pelanggan, stakeholder, tujuan surat, dan operator sistem. Jadi semua ada yang dipikirkan oleh semua stakeholder. Ini silakan ajukan dalam pertanyaan supaya tidak nantinya ambigu itu.
Set pertanyaan berikutnya memungkinkan pengembangan untuk lebih memahami masalah dan persepsi pelanggan berdasarkan solusi di proses inisiasi ini. Bagaimana ciri output yang bagus untuk solusi sukses? Contohnya nih, apa masalah dari solusi ini? Dapatkan Anda mengembangkan lingkungan bisnis di mana solusi digunakan? Apakah kendala yang mempengaruhi dalam pendekatan solusi? Nah, ini. Set pertanyaan terakhir berfokus pada efektivitas komunikasi. Apakah Anda orang terbaik untuk memberikan jawaban resmi atas pertanyaan ini? Apakah pertanyaan saya relevan dengan masalah ini? Apakah saya terlalu banyak bertanya? Apakah orang lain memberikan informasi tambahan? Haruskah saya meminta Anda menjawab apapun? How would you resolve this? Bagaimana kamu menyelesaikannya ini nih? Satu, ini ada istilah collaborative requirement gathering. Jadi kumpulan secara berkolaborasi nih untuk mengumpulkan permasalahan-masalahnya. Di antaranya ada satu rapat yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan. Itu. Jadi untuk penyelesaian masalah rapat seluruh stakeholder. 2. Aturan ditetapkan untuk persiapan dan partisipasi. 3. Agenda harus cukup untuk menutup semua poin penting formal, tapi cukup informal untuk mendorong aliran ide. Formal yang paling penting, informal untuk ide-ide aja. 4. Seorang fasilitator mengendalikan pertemuan. Ini harus ada orang yang fasilitator yang mengajak pertemuan. 5. Mekanisme definisi, papan tulis, sandal grafik, dan lain-lain yang digunakan. Jadi didefinisikan melalui diagram itu ketika pertemuannya. Dalam pertemuan tersebut, masalahnya harus diidentifikasi, elemen dari solusi yang diusulkan, jadi solusi dari beberapa orang stakeholder yang ini masuk, nanti dipilih kan berdasarkan prioritasnya. 3. Pendekatan yang berbeda dari negosiasi. 4. Serangkaian dari persyaratan solusi diperoleh. Seragamkan mungkin dari persyaratan solusi diperoleh. 5. Atmosfer kolaboratif dan non-membahayakan. Jadi, ya istilahnya kolaborasi dari aspirasi orang-orang yang pemangku kepentingan stakeholder ini dipilih kan nanti. Hal yang baiknya, yang membahayakan jangan pasti. Ini rinciannya juga, ini dalam pertemuan awal mendistribusikan permintaan produk didefinisikan oleh stakeholder untuk semua peserta. Jadi ketika softwarenya mau bikin apa nih, ini didefinisikan oleh semua stakeholder. Berdasarkan permintaan produk, masing-masing peserta diminta membuat daftar objek internal atau eksternal, daftar proses atau fungsi, daftar kendala, biaya, ukuran, kriteria. Jadi semua dirinci dari awal supaya kan nanti ke depannya terbaca ini apa aja. Terus ada mengumpulkan daftar dari semua orang yang digabungkan, dikumpulkan daftarnya, terus menggabungkan dan menghapus yang berlebihan, tambahkan ide yang baru tapi tidak menghapus yang lama. Gitu. Tujuannya adalah untuk mengembangkan daftar konsensus di setiap area topik, objek, service, constraint, dan performance. Jadi digabung-gabungkan, oh ini bagus sehingga menghasilkan ini kan area topik yang bagus nanti setelah ide digabungkan dari beberapa orang. Ini berdasarkan daftar, tim menjadi lebih kecil subtim. Setiap pekerja untuk mengembangkan mini spesifikasi untuk satu atau lebih masukan pada setiap daftar. Setiap subtim hadiah yang mini spesifikasi untuk semua peserta diskusi. Selain itu, penghapusan dan elaborasi lebih lanjut dibuat. Jadi kan ketika biasanya Anda diskusi baik dalam sebuah organisasi atau pertemuan apa, itu kan dikumpulkan ide-ide, ini dipakai yang bagusnya, biasanya yang ini dibuang itu kan, sehingga kan nanti matching ide gagasan itu oke. Terus sekarang masing-masing tim membuat daftar kriteria validasi untuk produk dan hadir untuk tim. Akhirnya satu atau lebih peserta ditugaskan menulis draft. Jadi ada seorang notulen yang membuat draft spesifikasi yang lengkap dari hasil requirement kolaboratif. Nah, ini contoh ketika Anda membuat requirement gathering menggunakan use case nih. Ini use case. Jadi use case ini diagram dalam pengembangan software. Intinya use case ini digunakan untuk pemodelan. Jadi model software, model bisnis software yang Anda dibuat seperti apa. Jadi ada yang namanya use case, itu ada use case diagram, ada business use case diagram. Itu kalau use case diagram menggambarkan ke hal-hal yang, kalau bisnis use case ke proses bisnisnya nanti. Itu ada dua. Use case menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Berfokus pada apa yang sistem dilakukan oleh pengguna. Jadi berfokus hanya sistem itu
bisa melakukan apa dari sisi pengguna. Menggambarkan totalitas sistem perilaku sistem, termasuk ini include-nya di dalamnya ada aktor list aktornya, aktor perilakunya siapa aja, use case package, use case diagram, use case tag, dan use case view. Activity involved in use case. Itu ada aktor, temukan aktornya sebagai project manager, arsitek, end user, customer, development team. Itu. 2, find use case. Deskripsikan, jelaskan ini use case-nya apa nih. Jadi ini use case-nya apa? Misalkan melakukan apa, bisa kayak gitu. Langkah dalam mengembangkan use case diagram. 1, use abstract idea. Jadi ide abstraknya gunakan nanti. Terus 2, definisikan use case aktor. 3, definisikan tujuan dari use case aktornya. 4, identifikasi keuntungan dari use case-nya. Jadi si use case itu bisa ngapain aja, di reuse, diulang keuntungannya apa. 5, create use case index. 6, identifikasikan komponen key-nya, komponen utamanya apa. 7, beri nama use case-nya itu apa. 8, buat basic view use case-nya. 9, buat use case alternatif flow-nya, aliran alternatifnya. Kadang nanti kan di use case ada aliran data, ada aliran gambar yang menunjukkan kemana nih. 10, ada produce the use case document, hasilkan dokumen use case-nya. Dan 11, generate use case model diagram. Itu. Jadi bisa di-generate nih. Tool-nya apa? Ada namanya designer, ada Rationaros, ada StarML ini. Nah, ini contoh use case diagram untuk credit card, sistem credit card. Misalkan pelayanan bukan pelayanan, jadi sistem credit card lah. Contoh ada customer, dia browse katalog, manage akun, place order, terus ada email, resep customer order 1, terus ada admin, dia mengolah finansi data, ada approve purchase order, warehouse work, pekerja warehouse-nya, gudangnya, ada pack ship and order, credit card service, ada proses credit card payment. Jadi ini sampel use case diagram yang menggambarkan sistem pembayaran melalui kartu kredit mungkin, sehingga nanti si customer belanja ini diproses dan dia diterima gambarannya sistem seperti ini. Jadi kan saya di slide bilang tadi use case diagram ini menggambarkan apa yang dilakukan sistem dari ke sisi usernya. Ini berbeda sekali dengan yang namanya diagram konten. Kalau diagram konten kan dia detail si sistemnya itu dirinci, tapi kalau ini kan lebih ke si user bisa apa, tinggal use case itu digambarkan di sana. Contoh, nanti akan saya upload contoh ini detail tentang use case diagram yang lainnya, biar nanti Anda bisa mengikuti. Dan mungkin hanya sekian aja penjelasan tentang requirement engineering. Jadi requirement engineering kalau disimpulkan ini lebih ke teknik bagaimana sih membuat rekayasa kebutuhan yang baik. Yang paling penting ya komunikasi ini di antara stakeholder. Terus ide-ide gagasan tiap orang itu ditampung sehingga nanti menghasilkan sebuah kolaborasi ide yang sangat baik. Buang yang buruknya, masukkan yang baiknya sehingga nanti menghasilkan sebuah dokumen requirement yang memang sesuai dengan kebutuhan user. Ini cukup sampai di sini saja video penjelasan di materi pertemuan ini. Jangan lupa like dan subscribe video yang ada di channel ini sehingga bisa membantu channel ini kedepannya seperti apa. Pastinya membantu menambah nilai mahasiswa ini pasti. Ya. Sampai ketemu video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.